Rata-rata kalau di Jogja itu makam ada di sebelah barat masjid. Belakang masjid gitu. Kalau memang di masjid-masjid kuno rata-rata tuh di belakangnya makam. Makam. Dan kalau Berarti saya lihat di kota gede, iya. di belakang masjid itu Iya. makam. Kemudian di masjid masjid kerajaan itu rata-rata di belakang itu makam. Memang itu pola sudah agak lama sih. Berarti ini kemungkinan juga bersamaan Ada juga ya. ada beberapa tokoh yang semasa dengan bangunan ini. Saya nggak hafal juga sih, Iya. tapi ada. Saya lihat nanti lihat nisannya itu ada. Mungkin nanti tadi masih teman-teman yang lain yang sebenarnya Bangunan masjid. Ini makam. Oh, aneh ngono ngene. Pas nak aku rapat komisi itu tak kayak wong. 2000-an, 2003, 2004. Kemudian diteruskan sampai pengatapan ini di sekitar sebelum pandemi. Kemudian ini untuk kelanjutannya sekarang untuk data sini mungkin nanti kalau masih memungkinkan kalau ada rekonstruksi di beberapa bagian, tapi kalau untuk ini karena memang datanya sudah sangat minim, tinggal beberapa umpan dan untuk rekonstruksi selanjutnya sangat tergantung dari data yang ada. Paling ada di pakar-pakar ini yang di sebelah utara itu memungkinkan untuk kita rekonstruksi lagi. Tapi kalau untuk yang lain saya kira agak berat karena memang sumber bahannya sudah hilang karena berdasarkan beberapa tulisan itu reruntuhan dari ini dulu zaman Belanda dipakai untuk membangun pabrik gula di Bekasi Barat ini sehingga ya sudah terpakai. Agenda dari teman-teman arkeolog bagaimana Pak? Gimana? Agenda dari teman-teman arkeolog mengenai situs ini rencananya bagaimana? Kalau kebetulan di dinas pendidikan juga punya banyak termasuk di dia juga arkeolog. Tapi nanti kalau kita ya tergantung ketersediaan data yang ada. Kalau memang datanya mungkin untuk direkonstruksi ya direkonstruksi. Tapi kalau memang datanya para ini ya kita nggak bisa memakai data yang lain gitu. Mungkin mau di seperti itu ya Pak, efeknya kayak Harjitawati itu yang di Temansari itu ya Pak, dibiarkan seperti itu saja. Iya, sebetulnya itu pun nanti ada mungkin narasinya yang akan kita perbaiki untuk bahan pendidikan adik-adik kita di pelajar dan di generasi yang akan datang. Yang penting narasi sejarah itu yang kita luruskan dan kita perbaiki untuk mengkomunikasikan dengan generasi yang akan datang. Kalau secara fisik yang ditemukan di sini itu apa saja Pak? Kalau untuk situs ini hampir semua adalah ada data terkait dengan masjid tinggal di Pleret ya, masjid di situs masjid peninggalan Amangkurat 1 yang ada di sini itu kebetulan data-datanya sekitar itu ya sekitar data-data yang terkait dengan bangunan masjid ya. Kalau bentuk bangunan memang belum ada datanya. Bentuk bangunan karena kita menemukannya sudah bentuk reruntuhan dan ternyata di masa setelah Amangkurat itu pun ditinggalkan pindah ke Kartosuro, kemudian ada informasi juga bahan-bahannya dipakai untuk bangunan aja. Akhirnya pada waktu kita temukan itu kondisi sudah seperti sekarang ini dan kita hanya merekonstruksi beberapa bagian yang masih memungkinkan untuk kita rekonstruksi. Bisa Bu namanya? Saya Dwi Agung Hernanto, Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Budaya. Pak, berarti kemungkinan kalau misalnya biar kelihatan bentuknya cuma yang pakai Ini ada dan mewakili, misalnya kayak di sana itu kan ada bahan baru, tapi bahan yang lama ada yang mewakili itu mungkin masih bisa direkonstruksi lagi. Tapi selama itu nggak ada ya kita nggak bisa. Karena itu Artinya presentasinya itu minim sekitar hanya berapa Pak? bahannya memang sangat minim. Karena untuk bangunan bata itu agak rentan dibanding batu candi ya. Kalau batu candi kan kondisinya itu masih utuh. Tapi kalau bata itu biasanya hancur. di lembab gitu. Iya. Terima kasih Pak. Jadi
Jadi dari kunjungan ini kan kita melihat fakta-fakta sejarah bahwa masjid ini dibangun di zaman Amangkurat I, dan ini setelah penyerangan Trunojoyo. Ini rumah-rumah pangeran baru yang dibakar, tapi tidak masjid ini. Tapi mungkin ini digunakan juga di era kolonialisme karena hubungannya dengan ekonomi, yaitu cokonya kan juga besar, diameternya 70, dan juga bata-batanya kan dipakai untuk pabrik gula, dan juga di sini juga ditemukan keris juga. Jadi di Museum Pleret, jadi kita sebagai orang Jawa, orang Jogja, ya kita melihat karena Jogja seperti ini ya sejarahnya ya dimulai juga di Pleret atau di Kota Gede, dan juga di Kerto juga di Kerto. Jadi zaman Sultan Agungan di Kerto, dan di sini itu putranya Amangkurat I berpindah ke Pleret sini. Jadi kami berharap nanti ini sementara ini masih seperti ini, tetapi harapannya juga nanti pengembangan biasanya kan memang banyak juga yang masih belum terekskavasi atau tergali. Pasti sejarah-sejarah ini kan yang merupakan istimewanya DIY ini kan ini. Jadi kan kalau melihat sejarah ini termasuk kalau kemarin waktu pembongkaran underpass di Kentungan itu kan sebenarnya banyak juga, tapi kan ya diuruk terus karena kan biar nggak jalan biar proyeknya tetap jalan. Jadi memang banyak sekali. Kalau di DIY ini kan seperti di Candi di UI itu kan sebagai pusat agama Buddha terbesar se-Asia, dan juga bahkan mungkin juga kalau kita melihatnya Majapahit juga bisa di Alas Bimbo juga, mungkin juga bisa karena Majapahit kan juga kadipaten di sana. Kita belum tahu, ini kan sejarah yang masih ngeling dengan DIY ini. Jadi kita dengan budaya-budaya yang adiluhung ini, kami juga berbangga hati bisa melihat secara langsung Masjid di Pleret ini. Harapannya nanti juga bisa lebih lagi untuk kita bisa membuka ini dan juga ke tempat-tempat lain, tidak hanya di masjid ini saja. Ini ada potensi untuk menjadikan tempat pariwisata budaya. Pasti kalau umpamanya kita penulisan sejarah itu secara runtut, karena orang tidak banyak juga yang tahu tentang sejarah masjid ini. Jadi memang kita perlu menambahkan mungkin di narasi, di cerita dan lain sebagainya, di buku-buku tentang DIY. Mungkin kita juga akan mendorong untuk lebih mendorong bukunya, baik nanti digitalisasinya juga, nanti juga bisa melihat juga, karena sekarang di DPAD juga nanti kita bisa melihat di sana apa namanya itu manuskrip, dan juga filmnya kan tentang sejarah DIY kan ada di sana, dan juga di e-booknya kan juga ada hampir 300.000 judul buku di sana, dan di Jogja itu bisa di situ juga. Jadi banyak yang objek-objek wisata ini perlu dikembangkan, karena kalau hanya melihat keraton, Watercastle, terus Prambanan, Borobudur selesai sehari. Tapi kalau ada tempat-tempat yang memang potensinya diangkat lagi, mungkin di sini juga kita bisa munculkan ini sebagai miniatur keraton Pleret zaman dulu atau keraton di Kerto. Nah, itu mungkin bisa menambah length of stay untuk pariwisata, karena pariwisata di DIY ini kan sekarang ini kan lebih kepada restoran alam, tapi tempat yang untuk edukasi ini kan wisatanya perlu kita gali lagi. Jadi supaya length of stay-nya ya banyak juga. Mungkin juga kalau di sini dibikin guest house warga diberi edukasi juga kan, orang bisa tinggal di sini. Dan juga nanti kalau dari sisi keagamaan nanti juga di sini bisa untuk pondok pesantren, untuk orang nyantri lah, kira-kira begitu. Wisata religi juga. Gitu. Kalau Danais bisa nggak sih Pak untuk? Sangat bisa sekali, sangat bisa karena inti dari Undang-Undang 13 2012 itu kan di kebudayaannya.
karena kan saya juga pernah menjadi pimpinan pansus di Perdakis Kebudayaan, jadi saya tahu betul yang ada di dalamnya. Jadi memang bisa sekali ini digunakan untuk menggunakan dana lebih, sangat bisa lagi. Dengan bidang ekonomi aja bisa, apalagi yang budaya. Oke. Terima kasih. Sip. Masjid Kauman Katon Kerto Lihat sekedar mengetahui peninggalan, tetapi bagaimana ini juga salah satu pemberdayaan ekonomi. Maka situs-situs yang seperti ini harus dikonsep beda. Pasti konsepnya pariwisata berbasis budaya. Suruh melihat apa? Situs sampai kepada barangkali ada penelitian. Sebetulnya ini butuh manajemen tata kelola yang baik supaya ini menjadi daya tarik pariwisata. Pasti segmennya akan berbeda. Selain segmennya mungkin dari teman-teman sekolah, dari kelembagaan pendidikan, tetapi peneliti-peneliti di luar negeri sebetulnya ini menjadi daya tarik luar biasa selain Borobudur dan Prambanan. Sebetulnya di daerah istimewa Yogyakarta ini banyak situs-situs yang pantas untuk diteliti. Maka ya kita berdoa semoga penghantaran RAPBN di Agustus besok dana keistimewaan kita bisa naik atau minimal kembali ke 1,432 triliun harapan kami supaya kami bisa lebih menemukan situs-situs yang harus kita rawat karena ini membutuhkan biaya yang luar biasa. Tapi sekali lagi harapan kami ini harus ditindaklanjuti konsep pariwisata supaya nanti di sekitar ini juga akan tumbuh perekonomian. Itu contoh. Jangan lari dari tujuan MBG. Masa artinya ke Sleman kabeh. Malah
harta gawe, reflektor berapa hal itu